Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengajak saudara semuanya untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Perhatikan, simak, dan renungkan video yang akan saya tampilkan kali ini. Ini sangat bermanfaat bagi kita dan tentunya sangat mencerahkan bagi saudara-saudara kita di seberang, sehingga hidup tidak dalam kemunafikan. Ya, bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja saya mengajak saudara-saudara. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoan tok, kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan, ayo melaku-melaku. Nah itu bahaya, melaku-melaku itu bahaya, apalagi kalau melaku-melaku nang tunjungan. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya, dia non-muslim, itu tidak baik. Kenapa? Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, ya toh? Keluar dengan orang non-muslim. Nah, orang non-muslimnya ini kebetulan attitude-nya baik. Sampah dibuang di tempatnya, kemudian di parkiran, di lampu merah dia ngasih orang miskin, kemudian attitude-nya baik, cuma dia non-muslim, gitu aja. Terus besoknya jenengan keluar dengan teman muslim, buang sampah sembarangan, kalau ada orang ngamen dibuka, dok, assalamualaikum, terus itu tuh. Nah, dalam hati jenengan akhirnya gini, wah, apian wong kafir tiba. Itu berarti turun iman kita sudah. Nah, begitu loh. Karena yang kita nilai dari apinya dia itu apa? Buang sampah. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Lah saudara kita muslim, sejelek apapun tingkah laku nih, mukanya, bajunya compang-camping, dia satu baik yang terbesar karena dia punya iman. Saudaraku, bagaimana tanggapan kita setelah melihat cuplikan video tersebut? Kalau saya katakan, itu adalah ajaran yang sangat munafik sekali ya. Ajaran yang sangat munafik. Kenapa Bang Pendi berani berkata itu ajaran yang sangat munafik? Yang pertama sekali, tidak boleh berteman dengan orang kafir. Berteman, bersahabat hanya dengan orang mukmin. Karena kalau berteman, bersahabat dengan orang kafir dapat mengeruk iman. Imannya lama-lama bisa tipis, bahkan bisa tidak punya iman lagi. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara melanjutkan menonton, menyimak apa yang beliau sampaikan tadi, itu takut karena mereka bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Dia sendiri mengakui bagaimana baiknya orang kafir itu. Sering menolong orang lain, suka memberi sedekah, bahkan membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang semena-mena. Ini kalau kita perhatikan omongan daripada si pembicara tadi, Bapak Ibu. Kita perhatikan, kita dengar, kita simak, itu yang dia bicarakan tadi. Kalau orang kafir itu baik, akhlaknya, adabnya, budi pekertinya dibuktikan dengan membuang sampah sembarangan, dibuktikan dengan suka menolong dan membantu orang lain, membantu fakir miskin, membantu orang lemah. Nah, itu baik kata dia. Tetapi tidak baiknya mereka tidak mau menerima Tuhan kita. Sisi jeleknya orang kafir, sisi jahatnya orang kafir, tidak mau menerima Tuhan kita. Ini kata si penceramah tadi, Bapak Ibu. Nah, di mana letak kemunafikan dia, Bapak Ibu? Letak kemunafikan ajaran yang disampaikan oleh si pembicara tadi adalah ketika memperbolehkan atau tidak apa-apa dalam hal bisnis.
Berbisnis dengan orang kafir tidak apa-apa, tetapi untuk berteman bersahabat sama orang kafir tidak boleh sama sekali. Sekalipun orang kafir itu baik, sekalipun orang kafir itu suka membantu orang lain, sekalipun orang kafir itu suka menolong orang lemah, sekalipun orang kafir itu hidupnya teratur, sekalipun orang kafir itu lebih baik daripada kita. Ini ajaran dari si pembicara tadi. Sekalipun orang kafir itu membuang sampah pada tempatnya, tetap dia adalah jahat karena tidak mau menerima Tuhannya kita. Tetapi kata dia, dalam hal bisnis tidak masalah. Dalam hal bisnis tidak apa-apa. Setelah bisnis jangan berteman sama orang kafir. Ini adalah ajaran yang sangat munafik sekali. Ya, sangat munafik. Ketika menyangkut perut, uang, mereka boleh. Coba bayangkan, pikirkan dengan akal yang sehat. Pikirkan dengan hati nurani. Ya, pikirkan secara kritis. Apa tidak malu mau uang orang kafir? Apa tidak malu berbisnis dengan orang kafir? Ayo. Saya belum pernah mendengar dari banyak ustadz Bapak Ibu ya, khususnya dari dia ya, di mana dia tidak berani berkata jangan bekerja pada orang kafir. Apakah saudara pernah mendengar sebagian ustadz, sebagian penceramah, pemuka agama mereka berkata jangan kerja pada orang kafir? Seandainya hal ini diucapkan dan hal ini diperlakukan oleh para alim ulama mereka, oleh para kiai habaib mereka Bapak Ibu, oleh para penceramah pemuka agama mereka, maka banyak sekali para penganggur Bapak Ibu, banyak sekali pengangguran. Betapa banyak saudara kita umat Islam yang bekerja pada orang kafir. Ya, banyak sekali. Bahkan orang-orang Chinese Bapak Ibu ya, mau dia Kristen, Buddhis, mau agama apapun dia, kepercayaan apapun dia, banyak pekerja rumah tangganya itu dari golongan, dari kalangan umat muslim. Nah, pernahkah kita mendengar mereka berkata jangan bekerja pada orang kafir, lebih baik kamu mati daripada kamu bekerja pada orang kafir? Tidak pernah. Ini munafiknya mereka, saudaraku. Munafik sekali. Tapi ya biarlah ya, itu ajarannya saudaraku, dan itu sudah didoktrin turun-temurun. Nah, tetapi menyangkut keuangan, menyangkut perut, menyangkut mulut, makan segala macam ya, apa yang dipakai oleh anggota tubuh, itu mereka masih kompromi, alias kalau saya katakan munafiknya minta ampun, bahkan lebih kafir daripada orang kafir, lebih kafir daripada orang kafir kalau saya boleh katakan. Nah, bagaimana sekarang kita balik? Ketika si penceramah tadi berkata mereka jelek, kejelekan terbesar mereka karena tidak mau menerima Tuhan kita. Sekarang kita balik. Kejelekan mereka karena tidak mau menerima juru selamat. Kehinaan mereka karena tidak mau menerima Yesua HaMasyiah sebagai Tuhan dan juru selamat. Bagaimana perasaan mereka kalau ini kita balik dan kalau ini kita pertanyakan kepada mereka? Apakah bisa mereka jawab? Agama itu punya keyakinan masing-masing dan punya tata cara ibadah masing-masing dan punya gaya hidup masing-masing dan punya cara bagaimana menghadap Tuhan. Kalau Anda berkata Tuhan Anda adalah ini, agama lain juga berkata ini, kami juga berkata ini. Tetapi segala sesuatu itu dilihat dari buahnya, dari perbuatannya. Nah, itu yang paling penting. Nah, saudaraku para pencinta sejarah baget, lucu sekali. Ya, lucu sekali apa yang kita dengar daripada cuplikan video yang baru saja saya putarkan di layar HP saudara semuanya. Betapa munafiknya si pembicara tadi. Ya, sejahat-jahatnya mereka tetap baik. Gimana orang jahat bisa jadi baik? Asal seiman, asal mukmin, sekalipun jahat, melakukan dosa apapun, tetap dianggap baik Bapak Ibu. Dia lupa di dalam surat Al-Baqarah, di situ dikatakan
Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Bapak Ibu dengar tadi yang dikatakan oleh si pembicara tadi, sejahat-jahatnya umat muslim, sejahat-jahatnya orang mukmin pasti baik. Ya otomatis sekalipun masuk neraka ya pasti masuk surga. Maka tidak membuat mereka takut untuk melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Nah cuma saya ingin katakan dalam surat Al-Baqarah di situ dikatakan bukan seperti itu, melainkan yang benar siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang berbuat dosa dan orang itu telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka orang yang berdosa. Jangan mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada pengikut Anda. Ajarkanlah yang baik-baik. Ya, jangan jadi orang munafik. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak saudara semuanya untuk melihat Injil Lukas 5 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kehadiran Yeshua HaMasyiah ke muka bumi ini bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Menyelamatkan orang yang berdosa. Menyelamatkan kita yang lagi berdosa supaya terpisah dengan dosa kita, supaya kita selamat dari dosa kita. Karena upah dosa adalah maut, yaitu neraka jahanam. Satu kebenaran mengenai Yeshua HaMasyiah, dia tidak pasif menunggu orang berdosa datang kepadanya Bapak Ibu, melainkan aktif menghampiri orang berdosa. Yeshua HaMasyiah mau datang untuk menghampiri orang yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Yeshua tahu sekali bahwa ketika seseorang hidup dalam dosa, orang tersebut kehilangan arah, orang tersebut kehilangan tujuan. Maka Yeshua HaMasyiah datang kepada mereka untuk menuntun supaya pertobatan dan perubahan hidup. Saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Adonai Yeshua HaMasyiah, hidup saya diubahkan. Hidup saya diubahkan, benar-benar diubahkan saudaraku. Nah, yang sangat kagum ya, yang sangat saya kagumi dengan cara Yeshua HaMasyiah memperlakukan orang berdosa Bapak Ibu. Bagaimana dia memperlakukan orang berdosa? Dia selalu menghampiri saudara dan saya, atau menghampiri mereka yang berdosa dengan lemah lembut dan penuh kasih. Sangat terlihat jelas bahwa para pendosa memiliki tempat spesial di hati Yesus. Yeshua HaMasyiah sayang kepada kita Bapak Ibu. Maka Bapa Yahweh Elohim yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yeshua HaMasyiah rela dia menjadi manusia. Rela dia dihina, dicemooh, dicaci maki supaya saudara dan saya selamat. Bapak Ibu, yang membuat saya merasa sangat spesial ketika saya merenungkan, membaca Matius 9 ayat 10 adalah saya yang berdosa ini dapat makan sehidangan bersama Yesus. Ya. Orang yang berdosa yang digambarkan di dalam Injil Matius 9 ayat 10 ini, bagaimana kita melihat orang yang berdosa bisa makan semeja bersama dengan Adonai Yeshua HaMasyiah. Lalu kita melihat di sekelilingnya, kita melihat di sekitarnya, hadir situ para ahli Farisi dan ahli Taurat. Para ahli Farisi mengenali Yeshua HaMasyiah sebagai sahabat orang berdosa. Saudaraku, jika Anda termasuk dalam kumpulan para pendosa, saya ingin Anda tahu bahwa Yeshua HaMasyiah mengasihi saudara. Yeshua HaMasyiah mengasihi kita semua. Saudara lihat bagaimana orang ahli Farisi dan ahli Taurat, orang Saduki, mereka mempertanyakan
tentang apa yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach di saat berada di rumah si pemungut cukai, berada di rumah dan makan bersama dan orang berdosa. Ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki tidak senang melihat akan hal itu, Bapak Ibu. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Yeshua HaMashiach mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa bangkit dan meninggalkan dosanya. Yeshua HaMashiach mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa meninggalkan kehidupan yang lama dan beralih kepada kehidupan yang baru. Yeshua HaMashiach mengasihi orang berdosa supaya orang berdosa menyadari kehidupan penuh dosa bukanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kalau saudara menyadari saudara orang berdosa, buka hati, buka pikiran dan buka ruang pendengaran saudara. Izinkan firman yang hidup Yeshua HaMashiach masuk dalam hati dan pikiran saudara. Maka dia akan mengubah Anda, saudaraku. Yeshua HaMashiach akan menyelamatkan saudara dari dosa saudara. Jangan keraskan hati saudara. Lembutkan hati saudara. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Uruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, lewat dana, maupun lewat motivasi yang saudara berikan kepada saya. Terima kasih.